37 tahun pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pastor Timotius Sinaga. Dan kita mau bersukacita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita nyanyikan sebuah lagu. Siapa yang merasakan bahwa Allah begitu mengasihi kita semua tanpa batas? Siapa yang merasakannya? Mengalaminya dari hari demi hari, detik demi detik, bahkan sampai saat ini pun kasihnya sungguh boleh dialami. Dan saat ini kita mau menyatakan bahwa kita mau bersuara-suara yang menyatakan Allah tinggi dan semakin ditinggikan lewat nyanyian kita. Mari kita mau bersukacita bersama, kita tinggikan Allah dengan suara-suara kita.
dengan situasi yang tidak biasa ini, kita tetap melaksanakan ucapan syukur atas hari ulang tahun yang ke-37 dari PD PKK yang kita cintai dan telah juga memberikan begitu banyak rahmat kepada kita. Sebab kerja 37 tahun merupakan sesuatu hal yang membanggakan, yang dapat kita dengar dan nikmati dari komunitas PDPKK yang sudah melanglang buana di Keuskupan ini. Maka kebersamaan kita di sini yang mewakili semua unsur-unsur dari berdirinya juga dari tahun ke tahun bertambah anggota dari PDPKK ini juga terwakili dalam kehadiran kita pada malam ini. Semoga untuk hari ulang tahun dan seterusnya, kendati dengan COVID yang belum tahu kita kapan akan berakhir, tetap ada kegiatan-kegiatan secara virtual atau Zoom atau video atau apa saja untuk mengingatkan akan keberadaan dari PDPKK ini. Dan kita hendaklah sebagaimana kita akan nanti renungkan dari bacaan kitab suci, agar dalam setiap pengabdian dan pelayanan kita jangan kita lupa satu hal yang sangat penting, yaitu melaksanakan semuanya itu selalu didasari oleh cinta kasih. Itulah isi dari kitab suci hari ini yang memang bukan dipilih khusus, tapi sungguh-sungguh sangat mengenal untuk kita semua. Maka marilah mengawali perayaan Ekaristi ucapan syukur ini juga untuk mensyukuri akan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung selama bulan Agustus ini. Hari kemerdekaan yang ke-75 kita satukan dengan ucapan syukur untuk PDPKK ini. Maka kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang Kau berikan malam inilah kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau izinkan kami untuk mengenal suka kerja, perjalanan, pelayanan PDPKK Haleluya, untuk mengisi diri kami dengan sabda-Mu, memberi semangat, sukacita dan rasa syukur atas segala penyelenggaraan yang ilahi bagi hidup
dan anggota komunitas yang telah menikmati anugerah-Mu. Kami juga pada kesempatan ini dan bulan ini memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Kami bersyukur dan mengaturkan banyak terima kasih kepada-Mu atas penyertaan-Mu bagi mereka yang berkorban, para pahlawan bangsa, dan juga atas pengertian para pemimpin negara dari pemerintah pusat dan daerah, para pemikir, TNI Polri, dokter, perawat, dan relawan dalam program pembangunan dan semua pihak yang berbagian dalam berjuang untuk memutus rantai penyakit virus corona di seluruh negara Indonesia. Semoga bangsa dan negara kami semakin maju dan makmur, adil dan sejahtera demi Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yesaya. Tuhan bersabda kepadamu, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian, kalian menyembelih yang gemuk-gemuk. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balik, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Iya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memerhatikan domba-dombaku, melainkan mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka terus mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku sendirilah yang akan memerhatikan
Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiring aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengungkapkan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi hari genap keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan pekerja mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, dia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, dia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, dia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu bertanya kepada mereka,
mengapa kalian mengganggu saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupahkan. Kata orang itu, pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah Tuhan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hidupku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga iman kita diteguhkan dan dosa kita diampuni oleh pewartaan Injil suci ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengawali renungan ini dengan satu cerita di mana seorang insinyur bekerja di salah satu perusahaan membangun rumah. Dia berkata kepada dirinya, saya sudah bekerja banting pulang di perusahaan ini, dan apa yang sudah saya peroleh? Tidak lama lagi aku akan pensiun. Untuk seluruh masa hidup saya hanya membuat rumah-rumah megah untuk orang-orang kaya, sedangkan untuk saya tidak ada apa-apanya selain gaji tok saja. Suatu hari si pemilik perusahaan berkata kepadanya, "Hai saudara insinyur, sebelum engkau pensiun bekerja dengan aku, tolong bangun satu rumah lagi yang bagus, yang permanen, yang benar-benar bermutu." Tetapi karena si insinyur yang tadi itu sudah sempat kecewa, maka dia mengerjakan bangunan itu asal-asalan. Toh bukan untuk saya. Begitulah yang saya buatkan berpuluh-puluh rumah hanya untuk orang lain, dan saya tidak mendapatkan apa-apa
yang menguntungkan dan menggembirakan aku selama bekerja di tempat ini. Maka dia mendatangkan bahan-bahan kayu yang murahan, besi baja dan atap yang berkarat, kayu yang sudah buruk, dan perabot yang asal-asalan. Nampak sekilas bahwa bangunan itu dari luar bagus. Maka dia serahkan kuncinya kepada bosnya. Tibalah saatnya dia masuk pensiun. Maka si bos memanggil dia, katanya, sebagai ucapan terima kasihku kepadamu yang sudah bersama dengan saya selama ini, sudah melayani saya di perusahaan ini. Saya mau serahkan kepadamu rumah yang terakhir kau bangun. Pastilah dia merasa kecewa dan kesal. Dalam hati pasti dia mengatakan, kalau saya tahu bahwa itu untuk saya, pasti akan saya kerjakan dengan bermutu. Tapi apa mau buat? Sudah nasib begini. Maka saya hanya mau mengambil kesimpulan dari ini, di mana si insinyur itu mengerjakan pekerjaan dan tugasnya mungkin hanya percaya dan berharap pada dirinya sendiri, tapi tanpa ada unsur cinta kasih dalam pekerjaannya. Kalau ada unsur cinta kasih dalam pekerjaan itu, entah untuk siapapun pekerjaan itu, entah untuk siapapun rumah itu, pasti dia akan buat dengan bermutu. Itu juga yang mau disampaikan kepada kita semua, khususnya PKK, baik pendiri maupun skala koordinator maupun juga anggota-anggotanya, agar jangan lupa dalam mengerjakan apapun, berbuat apapun, jangan lupa membuat dasar, memoles cinta kasih di dalam pekerjaan itu. Cinta kasih kepada Allah, cinta kasih kepada pekerjaan, dan cinta kasih kepada pengabdian dan juga kepada pelayanan. Karena sebesar cinta yang kita itu sertakan dalam pelayanan itu, maka kita, terlebih PKK ini, akan sungguh-sungguh dapat merasakan kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan. Kristus juga berkata tentang pemilik ladang dan para pekerja, mereka yang pertama diminta untuk bekerja, memang disampaikan suatu ketentuan, satu niat, satu hal. Tapi itu tanpa ada hitam di atas putih, hanya omong. Sedangkan kepada yang bekerja dari 9 sampai jam 5 sore itu, marilah datanglah bekerja di kebun anggur. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang juga mau mengatakan kepada kita bahwa siapa yang terakhir belum tentu juga dia akan terakhir. Siapa yang pertama belum tentu dia juga akan mendapatkan lebih banyak. Sama saja. Ini merupakan suatu renungan yang sangat cocok untuk kita, bahwa tidak usah kita yang pertama membanggakan diri kita dengan mengatakan kalau bukan saya itu tidak jadi. Tapi harus mengatakan bahwa syukurlah saya punya andil di sini. Ada hal yang menarik dari jam-jam yang disampaikan pada bacaan Injil tadi. Ada sedikit rekayasa saya buat, bahwa mulailah pagi-pagi jam 8. Kemudian
yang kedua jam 9, yang ketiga jam 12, yang keempat jam 3, yang kelima jam 5. Kebetulan saya jumlahkan dan jumlahnya menjadi 37. Artinya yang pertama masuk nilainya 37, yang terakhir masuk nilainya 37, sama-sama mendapat 1 nilai. Tidak ada yang perlu kita banggakan dan kita sombongkan dari apa yang kita sudah buat, hanya kita dalam membentuk mendirikan PD PKK yang tercinta. PD ini berdiri tahun 1983. Kalau 2020 kurang 27. Tentu kita tidak bisa lupa Pak Gunawan dengan kawan-kawan, juga diwakili oleh Ibu Marni dengan segala pastor-pastor lain, dengan suster-suster, juga membentuk PD PKK. Dan yang sekarang sebagai koordinator adalah Bro Asri. Apakah yang kita mau katakan mengenai Pak Gunawan? Apa yang bisa kita katakan dengan Pak Asri? Sama-sama punya nilai. Jangan-jangan kita katakan yang pertama yang terakhir, yang terakhir yang pertama. Tidak, sama-sama. Maka dalam bacaan yang pertama tadi dikatakan bahwa Allah kecewa atas sikap para pemimpin yang gagal memikul tanggung jawabnya. Kegagalan itu karena pemimpin itu hanya memperhatikan memimpin dirinya sendiri. Tahu mengambil bulu, tahu mengambil susu, tahu mengambil kulit dari domba, tapi dia sendiri tidak bertanggung jawab kepada domba-domba itu. Maka menjadi tugas dari PD PKK ini untuk semakin mencurahkan cinta kepada tugas-tugas pelayanan yang disampaikan kepada kita semua. Tak ada apapun, bukan soal namanya, bukan soal singkatnya, bukan soal hebatnya pekerjaan-pekerjaan kita di dalam PD PKK ini. Tetapi apa yang kita buat, asal kita mengikut sertakan Allah dengan cinta kasihnya dalam pekerjaan itu, maka kita pun akan mendapat rahmat, anugerah, dan berkat. Semua kita mendapatkan berkat dari PD PKK ini. Karena untuk Allah tidak ada yang terlambat. Ada waktunya indah kalau kita memang membuka hati kita. Ada waktunya memang juga kita tidak mendapatkan apa-apa kalau kita membuka hati. Karena seorang bayi yang baru dipermandikan dan tiba-tiba meninggal dunia, menerima ganjaran sama dengan seorang tua yang meninggal sesudah menyelesaikan begitu banyak hal. Penjahat yang bertobat, penjahat yang baik itu, yang disalibkan bersama dengan Yesus, akan diterima oleh Kristus sama seperti orang-orang kudus yang telah berbuat baik seumur hidupnya. Maka kita meneluh resahkan dalam hati bahwa apa yang terpenting tidak dihitung dalam jumlah pelayanan, tetapi sekadar cinta yang terkandung dalam pelayanan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, Santo Paulus secara gamblang mengungkapkan kebenaran ini dengan mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, dengan bahasa malaikat pun, tapi kalau saya tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkuman. Sebagai anak Tuhan, kita para pelayan dan pelaksana sabda Tuhan sadar
Dan saya bertanya kepada Allah, apakah yang sudah saya dapatkan? Ini pertanyaan kita. Sudah saya terjun sedikit lama dengan persekutuan lain. Maka seperti dikatakan oleh Ibu Teresa, saya tidak tahu apa itu surga. Tetapi saya yakin bila kita meninggal dan tiba waktunya akan mati kita, Allah tidak akan bertanya seberapa banyak hal-hal baik yang engkau kerjakan dalam hidupmu. Sebaliknya akan ditanya seberapa banyak cinta yang kau taruh dalam setiap pengabdian dan pelayanan. Jadi bukan soal apa, bukan soal berapa lama, tetapi kita juga harus menilai kedudukan hati kita dalam cinta kasih Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu presentasi, marilah kita juga berpedoman bahwa apa yang kita alami dan rasakan pada saat ini, terlebih masa COVID ini, mungkin sangatlah mengganggu kita. Tetapi semua ini merupakan percobaan yang kita alami sebagai percobaan biasa. Biasa. Mungkin saya bisa menyampaikan pengalaman 12 tahun yang lalu saya kena kanker. Tapi karena saya membuka hati saya berserah tidak mengalah dan langsung memperbaiki hubungan saya dengan sesama, maka saya sungguh-sungguh bersama dengan Allah bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian juga saya awal Juni yang lalu dinyatakan dengan COVID negatif. Tapi karena saya belajar dari 12 tahun sebelumnya, saya berserah, saya juga tidak mau mengalah, dan begitu saya harus ditempatkan di rumah sakit Sudarso, saya langsung menikmati ruangan yang ukurannya 5 kali 6. Tanpa obat Sabtu, hari Minggu dan hari Senin, saya di swab negatif. Hari Selasa berikutnya di swab juga negatif. Maka 2 hari kemudian baru dinyatakan bahwa bebas dan sembuh. Jadi hendaklah kita siap untuk menerima segala tantangan, segala cobaan, dan kalau kita siap menerima, maka kita akan juga menganggap itu biasa. Mungkin kenapa kok bisa biasa? Itu kan kontra logika. Biasa. Kalau kita siap menerima dan menjalani dengan mengikuti peraturan-peraturan. Coba kalau kita akan orang-orang China, kejadian di Wuhan, bagaimana pengalaman dengan penyakit corona yang sudah mula-mula sampai sana? Mungkin mereka juga akan mengatakan biasa. Kok bisa biasa? Ya biasa karena kami yang sudah menjalani isolasi selama 4 sampai 5 bulan. Maka untuk kami biasa. Mereka sudah tahu bagaimana mengatasi. Sama seperti kalau orang Eropa datang ke Indonesia, gerah sekali di Indonesia ini. Kalau ditanya kita, mengapa tahanlah kamu dengan cuaca udara gerah seperti ini di Indonesia? Yang kami biasa, kan sudah terbiasa. Maka mana kita membiasakan diri dengan cinta kasih Allah, maka kita juga membiasakan diri dengan segala tekanan-tekanan, karena tekanan itu menjadi bagi kita suatu obat dan suatu beban yang bisa melatih beban pundak rohani kita untuk menjadi tahan dalam segala. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengucapkan Allah yang memberikan pelajar harapan baru kepada kita pada hari ini dalam mengucapkan
PKK Haleluya yang ke-37. Sekaligus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau telah memberi anugerah kasih-Mu kepada PD PKK Haleluya, sehingga kami boleh terus melayani Engkau hingga saat ini. Dalam perjalanan PD kami menghadapi berbagai tantangan, namun Engkau selalu mendampingi dan menguatkan kami. Kiranya kami tetap memerlukan dan mengharapkan pendampingan dan penguatan dari-Mu. Kami mohon. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Semoga Engkau terus mendampingi kami agar kami dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan keadilan dan cinta kasih sejati. Kami mohon. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas anugerah-Mu berupa umur yang panjang bagi Bapak Uskup Agung Emeritus Monsinyur Hernus Guntur yang berulang tahun pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Berkatilah kepada beliau kesehatan yang prima dan suasana hati yang damai dan sukacita. Kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, beberapa bulan ini kami mengalami kekhawatiran oleh pandemi virus corona yang mengancam kesehatan bahkan keberadaan kami. Dengan rendah hati namun penuh keyakinan, kami memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari bagi mereka yang terkena virus corona ini. Juga kiranya Engkau melindungi para petugas kesehatan dan relawan yang telah dengan tekun melayani. Bagi mereka yang telah menjadi korban hingga meninggal dunia, ampunilah dan terimalah mereka di sisi. Kami mohon. Bagi kepentingan diri kami masing-masing, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Maha Kuasa, kami juga mohon penyertaan-Mu dan rahmat kesehatan untuk seorang wanita ibu muda yang sedang mengandung. Berikanlah kelancaran dan kekuatan sampai dengan hari saat persalinan nanti. Semoga baik dan ibunya sehat dan selamat. Marilah kita mohon. Kami juga Tuhan berdoa agar ujian skripsi dari Asia Sania Alim berjalan dengan lancar. Ujian ini akan juga menjadi pendukung baginya untuk meneruskan pendidikan dan kegiatan mengajar dan belajar untuk mendapatkan nanti suatu kesempatan yang baik dalam bekerja untuk keperluan jasmani bersama dengan Engkau yang memberikan dan mempersiapkan segala-galanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk arwah dari Lim Ju Hui Go Kim, juga Joseph Lim Song Hua, Johanna Lim Siang Jack. Mohon ya Tuhan agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, membalaskan segala jasanya, dan memberikan damai kebahagiaan bersama Engkau, karena doa-doa kami dalam perayaan kasih ini untuk kiranya sudah beristirahat bersama Engkau.
dan semoga juga keluarga yang ditinggalkan mencontoh teladan yang ditanamkan oleh mereka-mereka dalam keluarganya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepada ya Tuhan. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, sebab dari kemurahan kami terima roti dan anggur ini. Inilah hasil kemuliaan bersama manusia bagi kami yang menjadi santapan dan minuman roh kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkat keterbukaan hati kami dapat berkumpul untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-37 PKK yang kami rayakan dan kami syukuri dan kami gembirakan banggakan pada malam ini. Semoga juga ya Bapa, Engkau mendampingi bangsa kami agar tetap merdeka untuk melaksanakan apa yang baik demi kemajuan dan perkembangan kami di masa yang akan datang. Dan semoga kami menjadi milik pusakamu yang bertekad untuk mengikuti putra-Mu Kristus hingga sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Malam mengharapkan hati kepada Tuhan, malam bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang tulus, adil dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa terus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh darimu akibat dosa. Dari sebab itu kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para mereka dan melakukan pujian sambil bernyanyi. Terpujilah
kekudusan, maka kami mohon uruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, dan memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan itu untuk memenangkan daku." Angkatlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau terawal. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau yang berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, juga kelompok kecil, kelompok kategorial, jadi PKK yang merayakan hari ulang tahun yang ke-37. Semoga semakin jaya dan selalu terikat kepada cinta. Juga ya Bapa, itu negara kami yang memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Semoga kami semakin bebas berbuat baik dan juga membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program dan rencana-rencana. Sempurnakanlah kami dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Agustinus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Joseph mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang mereka berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi malam Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, mengapa kalian mengaku saja di sini sepanjang hari? Karena tidak ada orang yang mengubah kami, begitu jugalah kalian ke kebun anggurku. Inilah anak domba Allah yang memanggil kita untuk berbuat seperti dipesankan oleh Bapaknya. Bapaknya dan Allah adalah cinta kasih, agar kita juga demi sertakan cinta kasih dan setiap pengabdian pelayanan kita. Berbahagialah kita semua yang hidup dan bekerjanya. Saya tidak batas saya sabdalah saja maka saya akan Tubuh dan darah Kristus. Engkau Allah kami, yang di dalam-Mu kami mengalami kasih-Mu, anugerah yang selalu menyertai kami. Kini kami mau membuka hati kami untuk jamaah-Mu, Bapa. Kami mau berserah penuh di dalam hadirat-Mu, agar Engkau sendirilah yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Inilah pujian kami, Bapa. Kami mau nyanyikan dengan seluruh hati kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
ke-37 PDKPP, juga atas Hari Kemerdekaan kami yang ke-75 Republik Indonesia. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Mesias berkarya di kebun anggurmu. Semoga Yesus ini mengajar kami bagaimana kami dapat ikut serta berkarya dalam kebun anggurmu untuk juga mengisinya dengan cinta kasih, menambah iman dan pengharapan kami, supaya segala pengabdian dan pelayanan kami membuat subur dunia milikmu ini, dan kami juga yang mengerjakannya. Sebab Dia Tuhan dan Penantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anggota keluarga kita dan mereka yang kita doakan, juga bekerja dan perjalanan dan rencana kita dibimbing, dilindungi, disertai dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Realisasi kita telah selesai. Syukur. Pada kita pulang, kita semua diutus. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita juga mau ikut bersorak gembira. Kita mau nyanyikan lagu Hari Merdeka. Nyanyikan dan bangga ya. Mana langkah kaki Pasti pertama-tama puji syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita semua, terutama bidang kesehatan kita semua, dan juga persekutuan doa kita sudah beranjak umur 37 tahun. Semoga nanti kita semua
khususnya PDKK, teman-teman semuanya terus mempunyai hati yang tetap berkomitmen, ya. Sehingga persekutuan doa ini boleh sampai waktu yang dikehendaki Tuhan. Jadi sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini saya juga mengucap terima kasih buat Pastor Timotius, ya, dengan luar biasa tetap setia juga untuk melayani kita semua di dalam misa kudus ini. Terima kasih buat Pastor, dan terima kasih juga buat teman-teman khususnya dari BPK PKKAP Pak Setio, dan ditemani oleh teman-teman mewakili seluruh komunitas di Uskupan Agung Pontianak. Di situ ada Pak Yus, ada Pak Abi, ada Pak Budi, dan juga Pak Untung tadi barusan pulang karena ada suatu hal. Terima kasih buat ada Bang Her juga, sudah lama gak ketemu, ya. Dan juga para pendiri yang mewakili itu Ibu Marni, ya, mewakili Anggur, luar biasa. Dan juga mewakili penasehat kita Bapak Kianto Bambang. Boleh tepuk tangan. Dan terima kasih juga buat para pengurus PDKK Haleluya yang boleh hadir pada malam ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan kami mohon maaf bahwa misa kali ini kita tidak dapat mengundang banyak orang, karena pada kesempatan ini nanti ini akan direkam, nanti akan di-share di kanal YouTube PDKK Haleluya tanggal 26 Agustus yang memang diperuntukkan untuk umat PD Haleluya. Jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf untuk memang perayaan misa kali ini kita tidak mengundang semua umat, karena memang terkait masalah protokol kesehatan di mana pandemi COVID yang masih berlangsung. Dan kita percaya tahun depan kita bisa merayakan kembali bersama-sama dengan teman-teman semua. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya juga mewakili PDKK Haleluya juga mohon maaf andai kata ada dalam pelayanan kami yang kurang di dalam pelayanan bersama Bapak. Jadi semoga di ulang tahun ini, di masa-masa ini kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Dan saat ini saya ingin mengundang teman-teman semuanya untuk merayakan ulang tahun ini bersama-sama. Untuk itu kita akan naik ke panggung nih. Lagi disiapkan. Saya mau mengundang Ibu Marni yang mewakili pendiri dari PD Haleluya. Saya meminta juga pastor moderator saya, Pastor Timotius, pastor moderator dari PD Haleluya. Saya juga mengundang Bapak Setio Gunawan, selaku BPK, dan teman-teman yang mewakili seluruh komunitas di sini, Pak Pius, Pak Abi, Pak Budi, dan juga Pak Herculanus. Kami mohon boleh bersama-sama di atas, dan mewakili juga dari penasehat Pak Kianto Bambang, kami persilakan. Jadi Haleluya tetap eksis dan makin lama makin baik adanya, karena dipimpin oleh orang-orang yang sungguh-sungguh melayani dan punya hati yang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pak Aseng yang sudah menjadi koordinator yang begitu lama dan sangat baik adanya. Dan juga Ibu Gunawan yang menjadi pendamping atau penasehat yang tidak pernah absen di dalam persekutuan doa untuk semuanya. Juga Pastor Moderator Institusi Negara yang setia menjadi PD Haleluya. Dan juga teman-teman yang begitu bersemangat yang sangat luar biasa. Makin lama makin kelihatan tersinggung mengalir di surga dan benar-benar mempersatukan satu dengan yang lainnya di dalam kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Kianto Bambang. Oke, silakan dinyalakan ini.
Nanti kita akan nyanyi lagu ulang tahun bersama, ya ulang tahun Haleluya. Terus nanti untuk tim ini kita ada tim ini nanti diatur oleh alat. Kita mengikuti protokol ada memang agak ribet, tapi ya ini terkait komunikasi. Kita silakan dipilih guys. Baik sekali, terima kasih. Terima kasih lagi buat kita semua yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali buat kita semua. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat komandan komunitas Pak Setio, Pak Yanto, Angel, Ibu Aldi dan Pastor yang luar biasa. Kita sangat bersukacita di mana kehadiran Bapak Ibu sekalian itu tanda kehadiran sukacita yang ditandakan Tuhan bagi kita semua pada malam yang luar biasa ini. Baik, saat ini sebelum kita menikmati berkat Tuhan, jadi kita sudah mendapatkan berkat rohani. Sesaat lagi kita akan menikmati berkat jasmani. Tapi sebelumnya saya mengundang Ibu Marni untuk menyampaikan sesuatu berkat buat kita semua. Sekaligus nanti boleh pimpin doa makan ya Bu ya. Terima kasih. Pastor, terima kasih dan semua teman-teman. Ini enak ngomongnya begini ya. Suaranya lebih jelas. Oke, pada kesempatan ini ya saya menyampaikan secara khusus salam dari founder kita yaitu Dr. Gunawan Adibrata yang karena situasi dan kondisi tidak dapat bersama-sama dengan kita di sini. Beliau sampaikan salam hangat dan salam kasih bagi Anda semua. Puji Tuhan. Ya. Kami juga ingin berbagi dalam arti COVID ini memang juga membawa berkat ya bagi kita sekalian. Banyak di rumah, banyak sampai saya punya praktek belajar bagaimana Zoom, bagaimana dan sebagainya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu komunitas atau kerahiman ilahi yang dirayakan, sendiri menganjurkan dirayakan 1 minggu setelah Hari Raya Paskah. Jadi pada waktu itu ada di YouTube dan sebagainya ada devosi atau retret ya, bahwa bagaimana kita untuk menghayati komuni kudus.
Jadi di sana dari buku harian Santa Faustina yaitu nomor 356 dikatakan ada 30 ucapan atau sanjungan untuk Hosti Kudus. Antara lain dikatakan, oh Hosti Kudus, di dalammu terkandung wasiat kerahiman Allah bagi kami dan teristimewa bagi orang-orang berdosa yang malam. Bukankah kita semua orang berdosa? Sungguh Hosti Kudus itu kita hayati bahwa menjadi berkat bagi kita setiap kali kita menyambutnya. Lain juga di sini, oh Hosti Kudus, di dalammu terkandung kesatuan antara Allah dan kami lewat kerahimannya tak terbatas bagi kami dan teristimewa bagi orang-orang berdosa yang malam. Jadi saudara yang terkasih, dalam ini Anda hayati, baca dan renungkan ketika khususnya mau menyambut Komuni Kudus, supaya sungguh-sungguh kita mendapat berkat. Mungkin selama ini sungguh saya percaya ada kerinduan yang ikut live streaming, hanya ikut misa live streaming, ada kerinduan untuk ikut nyapa. Yosef saya tahu setiap hari ke gereja, sekarang masih bisa juga nolong ya, bisa puji Tuhan ya. Saya puji Tuhan juga masih bisa mengikuti keluarga kudus karena yang peserta untuk misa pagi sekitar 40 orang ya, dan memang kita juga tetap menjalani protokol kesehatan ya, karena itu untuk kita bersama. Jadi saudara yang terkasih, nanti tersedia silahkan bisa diambil, ataupun bisa mau membagi kepada yang lain silahkan ambil. Kalau Anda tergerak untuk memasukkan untuk donasi, silahkan itu nanti untuk haleluya ya. Saudara yang terkasih, bila berkat yang bisa saya bagikan selama COVID ini sungguh melalui kerahiman ilahi hati kudus Yesus andalan. Saya belum terlalu paham, belum terlalu mahir, tetapi sungguh saya cuma belajar dapat berkat dari kerahiman ilahi. Saya percaya juga beberapa dari kita sendiri sudah ikut kerahiman ilahi dan juga sangat diberkati. Kalau saya kemudian tadi terlintas juga, kok ketemu catatan atau blog yang kita bagikan pada waktu yang ini dipersembahkan untuk Hud haleluya ke-37 kerahiman ilahi. Dan kalau Anda masih punya blog yang ini, itu pada waktu kita ulang tahun ke-29, itu pada tahun 2012. Tuhan ketemukan saya, sudah lama ya, bayangkan yang blog kecil ini masih bertahan. Waktu itu kita bagikan atau kita sebagai peringatan yang ulang tahun ke-29. Waktu itu dikutip dari Yesaya bab 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang berletih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya sendiri ketika membaca ini, sudah nggak ya saya hayati Yesaya 50 ayat 4 ini, bahwa Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kemudian dia juga untuk memberitakan, membagikan kasihnya kepada orang lain, di semangat baru kepada yang lebih lesu. Ya, setiap pagi dia dengan mendengarkan atau membaca firman Tuhan, maka Tuhan mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Dan tadi bukan satu kebetulan juga bacaan dari hari ini, kita tak pernah pilih-pilih, oh hari ini bacaannya cocok ya, jadi buatnya tanggal 19. Saya percaya tanggal 19 diambil dan kemudian Tuhan berikan kita juga satu firman menjadi berkat. Saya tadi memang sendiri tersentuh yang masuk jam 9 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu upahnya berapa? Sama
semuanya lebih dari 1